praise God in every season, even when it's tough, even when you don't see the way. Hebrews 11 verse 30. By faith, the walls of Jericho fell. Even if you haven't received the promise, even if the path is hard, praise is our victory. In every circumstance, lift your voice high, let your faith rise. Experience the power of praise. Welcome home. Halo. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersorak-sorak buat kemenangannya. Sebab terangnya yang mengubah setiap hidup kami, Tuhan. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, 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 oh.
Masih dengan penuh sorak-sorai Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih lagi bersatu hati mau memuji Tuhan. Kita percaya bahwa damai dalam hidup kita itu hanya dalam Yesus Kristus Tuhan. Ku beri hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal yang mengubahkan genap hatiku. Masa depanku ada di tanganmu, takkan ku takut, kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Ya, kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Masa depanku ada di tangan-Mu, takkan ku takut, kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Oh, kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalamku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Yang percaya mari kita angkat tangan kita. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalamku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Haleluya, amin, terpuji langkah Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita percaya damai sejahtera Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selalu ada, selalu menemani dalam hidup kita sehari-hari. Kami percaya damai-Mu Tuhan sertai langkahku, sertai jiwaku. Oh, kami naikkan sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Kobarkanlah api cinta-Mu dalam setiap hati kami Bapa. Ku rindu, ku rindu. Biarlah
cinta itu ada dalam setiap hati kami, Yesus. Cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu membara dalam setiap hati kami. Api-Mu Kau taruh dalam hati kami, Yesus. Sehingga pagi hari ini Bapa, kami boleh merasakan cinta itu. Kami boleh merasakan api itu yang tinggal dalam hidup kami. Ku sembah-Mu, ku naikkan syukur padamu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku angkat suaraku menyembah-Mu. Sembah Engkau Tuhan, oh Yesus. Kami rindukan jamaat yang kami Tuhan. Menuntut kami, puaskan kami, yang puaskan kami. Oh Yesus, kami naikkan sembah, kami naikkan puji syukur. Karena Kau baik, Kau Tuhan yang baik. Haleluya. Marilah kuasa-Mu Tuhan memenuhi setiap kami pagi hari ini, memenuhi setiap jemaat-Mu pagi hari ini Bapa. Kami membawa segala cinta dan rindu kami untuk Engkau Yesus. Kami membawa pujian kami Bapa. Kami membawa semua yang ada dalam hidup kami untuk Engkau pagi hari ini. Kuagungkan nama-Mu, kuagungkan Sang Tuhan. Ini waktu yang terbaik pagi hari. Ini bagian yang terbaik pagi hari. Satu hari bersama dengan Yesus. Ada sebuah keindahan dan keintiman yang Tuhan mau dan suka. Mau bersekutu lebih Tuhan. Dia lagi dengan Engkau, bertatap muka dengan Engkau. Haleluya. Tak ada yang bisa pisahkan hidup kami dari-Mu Tuhan. Tak ada yang bisa pisahkan kasih-Mu dari setiap kami. Kami mau selalu lekat kepadamu Bapa, selalu lekat kepadamu Yesus, sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami, sumber damai sejahtera buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Pujilah Engkau Yesus. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau
pujian ini. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Darah-Mu adalah bukti cinta-Mu buat setiap kami Tuhan, yang Kau bayar lunas Tuhan. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya setiap kami Tuhan, Sedalamnya lembah hidup kami Bapa. Sekotor apapun kami, Engkau angkat kami menjadi sesuatu yang berharga di mata-Mu Tuhan. mengangkat hidupku, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu Kami jauh dari-Mu Tuhan, karena Kau sumber kehidupan setiap kami Yesus. alasanku hidup setiap musim di hidupku. Kau selalu hadir Tuhan, Engkau Kau ada bersama-sama dengan kami. bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Ini kami yang rindu Bapa. Nyalakan api cinta-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Terus dan terus menerus Bapa. Ini kami Yesus. Kami siap menerima api cinta-Mu yang Kau kobarkan senantiasa dalam hati kami. Mencintai Engkau selama-lamanya. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Ini kami Tuhan, hati kami siap Kau isi dengan cinta-Mu, dengan api-Mu Yesus. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Ini kami Tuhan. Kau tahu setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini. Kami rindu Tuhan. Kau jamah Yesus, jamah dengan api-Mu, dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarlah cinta di hatiku Terus menyala Tuhan, terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. setiap musim hidup kami Kau ada. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Nyatakan cinta setiap kita pagi hari ini pada Yesus. Nyatakan dalam penyembahan, dalam kerinduan hati-Mu. Cinta-Mu Tuhan, oh Yesus, bawa kami lebih lagi. Bawa kami Tuhan, bawa umat-Mu ini lebih lagi Bapa. Mencintai Engkau Tuhan, mengasihi-Mu Yesus. Syukur bagimu Tuhan.
puji nuhit ratamu. Jemaat Tuhan saja pujikan ini. Sembah dan puji nuhit ratamu. Sembah dan puji nuhit ratamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji nuhit ratamu. Sembah dan puji nuhit ratamu. Sembah dan puji, sembah dan puji nuhit ratamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji Sembah hanya dan untuk Kau puji Yesus. penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Cinta sejati hanya kami dapatkan kepadamu Tuhan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan aku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak
rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Shalom saudara. Seringkali pagi hari ini saya mau sharing tentang encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Setiap kita pasti seperti lagu tadi, seringkali kita lupa. Seringkali kita lupa dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Seringkali saat keadaan tidak baik-baik saja, kita melupakan Tuhan. Kita bukan cari Tuhan, tapi kita mencari yang lain, kita semakin jauh. Bahkan kadang saat semuanya baik-baik saja dan sangat baik, kita pun sangat gembira dan kita lupa. Mari kita berdoa terlebih dahulu saudara. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu atas setiap kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Tapi kami seringkali lupa akan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami saat kami bangun tidur, saat kami pergi sekolah, saat kami pergi kerja. Tapi kadang kami lupa Engkau ada di sisi kami Tuhan. Kami berjalan sesuai dengan mau kami. Kami lupa Tuhan Kau selalu menunggu kami untuk datang kepadamu. Bapa, biarlah pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu. Kami mau Tuhan tahu akan kebenaran firman-Mu lebih lagi Tuhan. Apa arti berjumpa dengan Engkau? Biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang menguasai seluruh lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah yang berasal dari Engkau yang boleh Tuhan kami dengar semuanya Tuhan. Dan kami mau buka hati-hati kami Tuhan lebar-lebar untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kerinduan hati-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, boleh Tuhan masuk di dalam hati kami, mengubah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, setiap kita pasti setiap hari berjumpa, ya kan? Berjumpa dengan orang-orang ya, benar ya. Baik itu sambil lalu, misalnya kita lagi berjalan gitu, kita kenal ada, hey, halo, atau halo selamat pagi Ci, selamat pagi Ibu, gimana kabarnya? Terus ngobrol sebentar pergi. Atau kita berjumpa dengan seseorang secara nggak sengaja, kita nggak kenal orang itu. Kemudian kita berkenalan, kita ngomong, merasa cocok, ngobrol satu sama lain. Dan kita menjadi dekat, bahkan menjadi sahabat. Atau mungkin ada di antara kita yang punya pasangan hidup yang tidak kenal awalnya dari kecil. Ya.
Jadi nggak kenal, terus tiba-tiba suatu saat ada acara atau suatu kegiatan kita bertemu. Kemudian kok apa namanya? Kok kayaknya ini menarik gitu. Terus kita ngobrol, kita seneng. Dan kegiatan ngobrol itu, sharing, perjumpaan itu terus menerus semakin intens dan kemudian menjadi pasangan hidup. Banyak sekali perjumpaan-perjumpaan di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan kita dengan Yesus. Sudahkah kita berjumpa dengan Yesus? Perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan seperti apa? Apakah hanya saat kita datang hari Minggu ke gereja seperti ini, kita memuji Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Setelah itu pulang 1 minggu, kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah baca firman. Atau mungkin ditambah ada I-Care kita datang. Kita muji Tuhan. Tapi kembali lagi di kehidupan sehari-hari kita nggak pernah ketemu dengan Tuhan. Ataukah kita sengaja, kita berjumpa dengan Tuhan itu sengaja. Setiap hari kita memberikan waktu kita mencari Tuhan saat pagi hari ataupun malam, atau saat kita melewati hari-hari di jalan, kita ngobrol sama Tuhan. Sudahkah Tuhan Yesus menjadi sahabat kita? Menjadi teman kita curhat, menjadi teman kita ngomong. Namanya teman ya saudara. Kita kan nggak mungkin kita terus yang ngomong ya kan, sahabat kita nggak pernah ngomong. Sudahkah kita mendengar dia? Jadi perjumpaan itu dengan dua belah pihak, bukan hanya seperti seminar yang hanya atau mendengarkan firman seperti ini hanya satu yang ngomong, yang lain hanya mendengarkan. Tapi perjumpaan dengan Tuhan itu lebih lagi. Apakah kita sudah mendengar dia berbicara, menyampaikan isi hatinya, kebenaran firman-Nya? Atau hanya setiap kali kita berdoa, kita mencari Tuhan, kita hanya mengajukan dengan serentetan permohonan kita. Dan sudahkah kedekatan kita dengan Tuhan itu berdampak bagi orang lain? Kita mau belajar pagi hari ini dengan tokoh-tokoh di Alkitab. Musa. Di Keluaran 34 ayat 29 dikatakan, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, karena ia telah berbicara kepada Tuhan. Musa berjumpa dengan Tuhan di gunung Sinai. Ada tokoh Alkitab yang lain, Petrus dan Andreas, murid Tuhan Yesus. Di Matius 4 ayat 19-20 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Petrus dan Andreas bertemu dengan Tuhan Yesus waktu mereka menangkap ikan, dan Tuhan memanggil mereka, mengajak Petrus dan Andreas untuk ikut dengan Tuhan Yesus. Kemudian kita juga bisa kita lihat dengan Sakeus. Begitu banyak perjumpaan di Alkitab dengan Tuhan Yesus. Sakeus Lukas ayat 8-9. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan,
setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Zakius berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kemudian juga ada wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, saudara. Mungkin dari kita ada yang mengalami pendarahan dalam bentuk yang lain. Dikatakan di Markus 5 ayat 28 sampai 29, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Satu lagi ada Saulus. Di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4 sampai 5. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lalu pergilah Ananias, di Kisah Para Rasul 9 ayat 17 sampai 18, singkat cerita, kemudian kita pindah ke sini. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Jadi Saulus setelah bertemu dengan Tuhan, ia buta. Kemudian Tuhan mengatakan pergilah ke kota, dan kemudian Tuhan mengutus Ananias. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Saulus penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Begitu banyak perjumpaan di dalam Alkitab kita bisa baca, saudara, kita bisa banyak belajar. Pertanyaan apakah reaksi kita saat kita berjumpa dengan Tuhan? Tuhan menjumpai setiap kita. Sangat rindu, bahkan lebih rindu dari kita, saudara. Tapi dengan cara apapun Tuhan menjumpai kita, reaksi kitalah yang menentukan. Dikatakan di Musa, kita kembali lagi belajar dari Musa ya. Di pasal ketiga ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, iya Allah. Jadi waktu itu Musa berjalan-jalan, kemudian dia melihat semak yang bersinar. Waktu itu Musa takut. Apa ini? Dia takut, lalu dia mau menghindar. Tapi Tuhan memanggil Musa, Musa. Dan Musa menjawab, ya Tuhan. Dan bukan sampai di situ, saudara. Musa bukan hanya menjawab ya Tuhan. Dan perjumpaan itu bukan hanya sekali. Tapi saat pertama kali Musa berjumpa dengan Tuhan, Tuhan memanggil dia. Dan Musa terus berjumpa dengan Tuhan naik ke Gunung Sinai. Bukan hanya satu kali. Bukan hanya waktu kita datang KKR, kita merasakan lawatan Tuhan, kita merasakan Tuhan luar biasa, kita dibebaskan, setelah itu kita gak pernah bertemu lagi dengan Tuhan. Tapi seperti Musa setiap hari mencari Tuhan. Naik ke Gunung Sinai, mencari wajahnya, mencari kehendaknya. Dan saat Petrus dan Andreas dipanggil oleh Tuhan, tadi kita bisa lihat Petrus dan Andreas langsung meninggalkan
pekerjaannya sebagai nelayan, meninggalkan keluarganya, meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus, menjadi muridnya, mengikuti Yesus kemanapun Tuhan pergi. Dan kita lihat saat Sakius berjumpa dengan Tuhan Yesus, waktu itu dikatakan begitu banyak orang sehingga dia, karena Sakius pendek, dia nggak bisa lihat Tuhan karena sangat berkerumun, banyak sekali orang-orang. Begitu banyak sebenarnya waktu itu, semua orang melihat Yesus, semua orang berjumpa dengan Tuhan. Tapi apakah semuanya mengalami perubahan seperti Sakius? Sakius tidak hanya sambil lalu bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan saat dia tidak bisa melihat Tuhan dengan keterbatasannya, dia mencari cara. Dia naik ke pohon supaya bisa melihat Tuhan. Dan saat Sakius naik ke pohon, kerinduan hatinya untuk melihat Yesus itu menggerakkan hati Tuhan. Menggugah hati Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, Sakius turunlah, aku akan pergi ke rumahmu. Saat kita datang dengan kerinduan, Tuhan tergerak. Dan saat Tuhan mengetuk, apakah kita membuka pintu? Apakah kita mengizinkan dia masuk dalam hidup kita, di dalam hati kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita? Wanita pendaraan 12 tahun juga mengalami hal yang sama. Begitu banyak orang berdesak-desakan. Tapi dia dengan iman yang sangat kuat. Asalku jamah saja jubahnya. Asal aku bisa menjamah jubah Yesus. Imannya mengatakan, aku akan sembuh. Begitu besar iman dari wanita. Dia berdesak-desakan. Dia tidak tidak mempunyai ekspektasi yang lebih. Oh, aku harus didoakan Tuhan. Tuhan harus ke rumahku. Tapi dia punya iman, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan itu menggerakkan hati Yesus. Dan Saulus, saudara. Saulus adalah seorang yang menganiaya pengikut Kristus. Bahkan dia banyak membunuh anak-anak Tuhan. Tapi saat Tuhan menjamah, saat Tuhan menemuinya, mata jasmaninya menjadi buta karena kekudusan Tuhan. Tapi Pak Saulus tidak melarikan diri. Dia pergi ke kota tempat yang disuruh Tuhan. Dan Tuhan mencelikan matanya. Dari tokoh-tokoh Alkitab kita bisa belajar perjumpaan dengan Tuhan mengubah segalanya. Seorang Musa yang tidak pandai berbicara. Bahkan saat dia dipanggil Tuhan, kau akan membebaskan, kau akan membawa bangsa pilihanku, bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dia mengatakan, aku ini siapa Tuhan? Tuhan mengatakan, aku yang akan menyertaimu. Dia mengatakan, aku tidak pandai berbicara. Gitu. Seorang Musa yang tidak pandai berbicara, dia menghadapi Firaun. Dan Musa menghadapi bangsa Israel yang sangat tegar tengkuk. Kita tahu ya saudara,
Bangsa Israel sangat tegar tengkuk. Sudah dibawa Tuhan keluar dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian. Nanti nggak ada makanan sebentar, ngomel, capek, ngomel gitu kan. Kalau saya pikir 40 tahun, wah luar biasa. Benar-benar luar biasa seorang Musa. Dia begitu sabar menghadapi bangsa Israel. Ditinggal Musa untuk mencari Tuhan ke Gunung Sinai berdoa. Untuk mencari Tuhan ini habis ini gimana lagi mencari Tuhan. Ditinggal berdoa. Musa turun, mereka sudah membuat patung berhala lagi. Sudah bikin hati Tuhan sakit lagi. Tapi apa yang membuat Musa bertahan, kuat, bahkan dia terus bersama dengan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Karena perjumpaannya dengan Tuhan setiap hari. Gunung Sinai, saat dia mencari Yesus. Itulah yang membuat Musa berhasil menyelesaikan tugasnya. Mungkin kita tahu Musa tidak berhasil masuk ke tanah Kanaan, tapi saya percaya dan kita semua tahu Musa ada di surga dengan Tuhan. Tugasnya sudah selesai dan digantikan oleh Yosua. Kemudian kita juga belajar dari Petrus dan Andreas. Petrus dan Andreas terus bergaul dengan Tuhan, dia murid Tuhan. Sehari-hari bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan sangat mengasihi Bapa, bagaimana Tuhan berdoa, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit, bagaimana Tuhan mencelikan mata yang buta, dan bagaimana Tuhan memberitakan Injil. Petrus dan Andreas melihat sehari-hari dan mereka bukan hanya bersama dengan Tuhan, saudara. Bukan hanya raganya yang bersama dengan Tuhan. Kita tahu murid Tuhan Yesus ada 12, tapi ada satu Yudas yang berkhianat. Saya percaya Yudas hanya sekedar raganya yang bersama dengan Tuhan Yesus. Dia tidak benar-benar mengenal siapa Tuhan. Sehingga itu yang membuat dia berkhianat. Tetapi murid yang lain benar-benar mengerti, mengikuti, mengalami, menjadikan Yesus sahabat, menjadikan Yesus guru, menjadikan Yesus Tuhan. Dan kita tahu Sakius dari pemungut cukai, dia mempersilahkan Tuhan masuk di dalam hidupnya. Menjadi seorang yang sangat dermawan, sangat murah hati. Kehidupannya berbalik. Apa yang terjadi saat kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Kita melihat Musa, seorang yang belum tahu apa-apa, yang tidak bisa berbicara dipakai Tuhan luar biasa. Dengan perjumpaannya dengan Tuhan di Gunung Sinai. Kita melihat Petrus dan Andreas menjadi penyebar berita Injil, menjadi murid Tuhan yang sejati saat dia benar-benar mengerti, mengalami, hidup bersama dengan Tuhan sehari-hari. Mungkin dari kita, di Alkitab kita tadi ada ya yang sengaja Tuhan temui seperti Musa, seperti Saulus, seperti Andreas dan Petrus, Tuhan yang menjumpai mereka. Tapi kita juga melihat ada murid, ada Sakius, ada wanita dengan pandaran 12 tahun yang memang sengaja mencari Tuhan. Kita semua percaya, itu semua karena anugerah Tuhan. Wanita itu bisa bertemu dengan Tuhan, Sakius itu bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita, saudara?
Setiap hari Tuhan menunggu. Setiap hari Tuhan menunggu kita. Setiap hari Minggu kita mendengar firman. Mungkin di rumah kita juga mendengarkan firman melalui YouTube atau baca firman. Tapi benarkah itu sudah masuk di dalam hati kita atau itu hanya rutinitas, hanya raga kita, hanya bibir kita yang membaca, tapi itu tidak masuk. Kita tidak membiarkan Yesus masuk dalam hidup kita. Dalam Korintus 2 pasal 3 ayat 16-17 dikatakan, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, adakah dari kita yang dulu sudah mengenal Tuhan, yang dulu kita sudah sangat dekat kepada Tuhan, tapi dengan kebisingan dunia, kebisingan hati kita, dengan permasalahan, dengan kesibukan, kita mulai menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan mengajak setiap kita, apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh. Dan roh Tuhanlah yang memerdekakan kita, saudara. Saat kita berjumpa dengan Tuhan, saat kita mencari Tuhan, setiap hari, saat kita baca firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan saat kita baca firman itu, kita minta Allah Roh Kudus masuk di dalam hati kita mengerti. Biarlah kita benar-benar sadar, saudara, saat kita baca firman, Tuhan sendiri yang ngomong. Karena Tuhan itu adalah firman. Dan setiap kita baca firman, selubung itu akan diangkat satu persatu. Mungkin enggak langsung hidup kita berubah 100%. Tapi hari lepas hari, selubung itu akan diangkat. Setiap kali kebenaran firman kita terima, setiap kali kebenaran firman Tuhan kita terima, masuk di dalam hidup kita, selubung itu satu persatu akan diangkat. Akan membuat kita sadar akan dosa-dosa kita. Dan membuat kita bertobat. Mungkin hari ini kayak saya sering ngedumel gitu kan. Ngomel, wah ini kok gak kebenaran, ini kok salah, ini kok gak gini, gak sesuai dengan harapanku. Gitu. Tapi kemudian baca firman. Jangan menggerutu, Lucia. Jangan ngomel terus, Lucia. Ingat bangsa Israel. 40 tahun puter-puter terus gak sampai-sampai. Karena apa? Karena ngedumel. Nah, saat itu selubung itu dibuka satu-satu. Oh iya, aku gak boleh ngomelan. Meskipun kadang daging kita masih kuat ya, saudara. Saat ada masalah lagi kita ngomel lagi, tapi ingat, gak boleh ngedumel. Ojo ngedumel biar cepat sampai. Harus bersyukur dalam segala sesuatu. Pertobatan itu setiap hari. Dan saat kita berjumpa dengan Tuhan, selubung itu diangkat satu persatu. Dan roh Tuhan memerdekakan. Ya. Kalau orang yang sering menggerutu, sering ngomel itu kan pasti hatinya kan suntuk ya, saudara. Nah, saat kita menerima firman itu, hati kita dimerdekakan, sukacita. Dan hidup yang merdeka itu membuat hidup kita baru dan kita bisa lebih lagi melihat Tuhan di dalam hidup kita, melihat rencananya, melihat kemuliaannya dalam hidup kita. Dan satu lagi, saat selubung itu diangkat, saat kita bertemu dengan Tuhan, kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Mungkin saya pernah sih mengalami ya, yang ngomel gitu kan,
aduh kok gini ya. Misalnya kayak Tony suami saya ya, kerja terus, pergi terus, nanti apa, ngomel gitu kan. Meskipun sekarang sudah sangat luar biasa, lebih sabar dari saya saudara. Lebih sabar dari saya, jadi apa, waktu itu benar-benar kayak selubung itu tertutup. Yang diingat itu yang jelek-jelek. Tapi saat kita cari Tuhan, Tuhan mulai bukakan dengan hal-hal kecil. Loh, kita melihat kebaikan-kebaikan, kita melihat apa yang tertutup itu dengan keburukan itu mulai terlihat. Loh kamu enggak tahu loh Sia, gitu kan. Dengan setiap kali kegiatan-kegiatan yang dilakukan Tony, saya melihat, oh cintanya Paul gitu. Bahkan saat capek tidur saudara, dengar anaknya atau saya ngomong, aku lapar, langsung bangun loh. Bangun mau makan apa atau mau dimasakin apa gitu. Loh, kurang terima apa sih kue Lus gitu kan. Kalau saya berbeda saudara. Saya ini mageran, jadi kalau anak-anak lapar minum air putih yang banyak, tidur gitu. Tapi kalau papanya mau dibeliin apa, gitu, makanya saya badannya gendut. Kalau malam sering makan gitu. Nah, selubung-selubung itu mulai dibukakan. Jadi kita mulai mengucap syukur. Kita mulai mengucap syukur itu dari hal yang kecil, banyak sekali. Dan saya sangat bersyukur saat Tuhan membukakan selubung-selubung itu, saya lebih dan sangat dan makin mencintai Tony karena kasih Tuhan. Saat kita mencari Tuhan, kita boleh merasakan Tuhan sudah kasih orang-orang terbaiknya di sekeliling kita. Saudara, mungkin kadang kita nggak tahu, kita nggak sadar, kita masih ngomel. Tapi Tuhan sudah menempatkan orang-orang terbaiknya di dalam hidup kita. Entah itu kita juga mengucap syukur buat Pastor Triono yang sudah mengembalakan kita, sangat luar biasa kesabarannya saudara. Saya percaya setiap kita masih ada di tempat ini salah satunya karena doa mereka, karena doa dari pastor. Begitu banyak kasih Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan nyawanya. Saat saya kemarin baca firman Tuhan, Bapa, bagaimana seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya, memberikan anaknya yang tunggal, yang harusnya tidak perlu mengalami sengsara, yang seharusnya tidak perlu mengalami derita datang ke dunia. Tapi Bapa karena kasihnya yang sangat besar buat kita, Dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus datang ke dunia. Disalib saudara, disiksa, diludahi. Karena siapa? Karena kita. Begitu besar kasih Tuhan. Masihkah kita menganggap itu hal yang biasa? Terutama kalau sudah punya anak ya saudara. Atau bahkan bukan anak lah, kita punya orang tua yang sangat kita kasih. Kita pasti enggak mau orang tua kita kenapa-kenapa. Tapi Bapa sangat luar biasa. Kasihnya sungguh luar biasa dan mulia memberikan anaknya Yesus untuk kita. Begitu banyak kasih Tuhan. Bahkan saat kita jatuh, saat kita sengaja menjauh dari Tuhan, saat kita sengaja menyakiti hatinya, Tuhan itu tetap tetap nempel ke kita. Ayo pulang.
Setiap kita tahu kalau kita sangat mengasihi seseorang, kita tidak akan mampu menyakiti hatinya. Baik itu orang tua kita, anak kita, pasangan kita. Begitu pula dengan Tuhan. Saat kita tahu, saat kita sadar, saat selubung itu dibukakan, begitu besar kasih Tuhan. Kita bisa merasakan kasih yang sangat luar biasa. Dia selalu menemani kita kemanapun kita ada. Dia selalu sigap, bahkan menolong. Bahkan seringkali saat kita ditolong, kita yang gak mau, terus kita kok gak ditolong, padahal Tuhan sudah nolong, tapi kita yang gak mau. Saat kita sadar Tuhan sangat mengasihi kita, saat selubung itu dibuka, kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Hanya ada kerinduan untuk menyenangkan hatinya. Kita akan terus rindu mencari Tuhan. Pernah suatu kali saudara, saya tahu itu salah, tapi saya tetap melakukannya. Nggak tahu kenapa Tuhan itu sungguh kasihnya luar biasa. Tuhan nggak ngomong apa-apa saudara. Tapi saya tiba-tiba merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Saya ingat semua kasih Tuhan. Saya ingat semua perbuatannya. Bahkan Tuhan itu sangat lembut. Dia sangat tahu bagaimana ngomong sama seorang Lucia. Setiap orang punya masing-masing karakter. Bagaimana dia ngomong sama saya. Bagaimana Roh Kudus itu dengan kelembutannya sangat luar biasa. Tiba-tiba saya benar-benar merasakan dikasih Tuhan luar biasa. Cintanya sungguh membuat waktu itu tiba-tiba saya menangis, saudara. Dan saya enggak jadi melakukan hal yang membuat Tuhan sedih. Bagaimana dengan setiap kita, sudahkah kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Masihkah kita mencari, kita mendaki Gunung Sinai untuk mencari Dia, diam di kakinya? Ataukah saat ini kebisingan dunia, segala aktivitas kita, bahkan berkat Tuhan, itu kita salah menanggapinya, saudara. Kita menjadi sangat sibuk dan lupa mencari Tuhan. Ataukah kita merasa waktu kita enggak ada? Aku sangat sibuk. Sekolah, tugas banyak. Pekerjaan banyak sekali yang harus dilakukan. Tapi kita masih punya waktu. Scroll TikTok, lihat Instagram berjam-jam. Mungkin seringkali kita ngomong sebentar aja Tuhan. Terus scroll sampai 1 jam, 2 jam. Tapi kita untuk 5 menit, 15 menit saja buat Tuhan kita gak punya waktu. Perjumpaan dengan Tuhan setiap hari akan membawa pada kehidupan yang benar. Seperti seorang Musa, murid Tuhan Yesus, Sakeus, wanita yang sudah 12 tahun pendarahan, bahkan seorang Saulus yang diubah menjadi Paulus.
Mereka berjumpa dengan Tuhan dan kehidupan mereka diubahkan. Dari seorang yang sangat penakut dan kejam, jadi seorang yang sangat murah hati, jadi seorang yang pemberani untuk memberitakan Injil, menjadi seseorang yang sangat punya belas kasihan. Perjumpaan dengan Tuhan setiap hari membawa kita pada kehidupan yang benar. Dan kehidupan yang benar membawa kita pada kemenangan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami jemaat-Mu. Ini kami orang-orang pilihan-Mu. Ini kami Tuhan yang Kau tunggu Tuhan, setiap hari, setiap saat, setiap waktu untuk mencari Engkau. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Katakan saudara dengan penuh kerinduan, Tuhan, aku mau Engkau. Aku mau bertemu dengan Engkau, Yesus. Aku mau berjalan dengan Engkau, Roh Kudus. Katakan saudara, puji Dia, masuk di dalam hadirat-Nya. Kami mau Engkau Tuhan, kami mau Engkau lebih dari segalanya. Yesus, Yesus. Yesus, penuhi hati kami. Yesus, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang mulia, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus melawat setiap kami. Oh, haleluya. Oh, Sanda. Oh, Sanda. Oh, Sanda. Kami mau Kau Tuhan, kami mau Engkau Yesus, kami mau Engkau Tuhan. Oh, biarlah hadirat-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu Yesus memenuhi setiap kami, bawa setiap kami, mengubahkan hidup kami, Yesus. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan berjumpa dengan Engkau lebih lagi. Kami akan berjumpa dengan Engkau setiap saat Tuhan, setiap waktu. Bahkan kami mau memberikan waktu kami untuk Engkau Tuhan.
Kami mau mencari Engkau, kami mau dengar Tuhan firman-Mu, kami mau dengar perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, hamba-Mu sudah dengan taat menyampaikan isi hati-Mu, apa yang sudah kami dengar, Engkau meteraikan dalam hati jemaat-Mu. Dan kami Engkau sirami oleh Roh-Mu yang kudus, hingga firman itu akan berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, berbuahkan buah-buah roh untuk taat kepadamu, demi kemuliaan-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, bisnisnya Tuhan. Terlebih lagi berkati seluruh pelayanannya yang Kau pimpin lebih lagi oleh kuat kuasa daripada Roh Kudus. Kami akan mempersembahkan persembahan kami ya Tuhan, untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini. Kuduskan, sucikan apa yang kami himpun. Bapa dipermuliakan. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Oh, telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Bapa, Engkau pula yang memiliki dan memegang hidup kami, memegang seluruh hidup dari jemaat ini Tuhan. Karena kami kepunyaan-Mu, setiap pertambahan usia tidak ada yang di luar kendali-Mu. Bahkan tidak ada satupun rambut kami sehelai pun jatuh kalau di luar izin-Mu, semua atas kendali-Mu. Maka kami mengucap syukur Engkau memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Juni ini. Engkau memberkati Bapak Antoni, Engkau berkati Pak Adit, Engkau memberkati Ibu Kristianawati, Engkau berkati Michelle, Engkau memberkati Ibu Yuni Astuti, Engkau memberkati Ibu Evi. Semua dalam kendali tangan kasih-Mu, berkati hidup mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pertumbuhan iman mereka di dalam Engkau Tuhan. Dan seluruh jemaat ini mereka Engkau kasih dari yang tua sampai dengan anak-anak. Engkau yang menjaga ya Bapa, dan segala cinta mereka Engkau pertumbuhkan oleh Roh Kudus. Yang mengalami kelemahan Engkau beri kekuatan, yang takut, yang cemas Engkau beri keberanian, tambahkan iman. Yang mengalami kesakitan, oh Engkau jamah bagian yang sakit, yang diikat oleh kuasa-kuasa yang gelap di dalam nama Tuhan Yesus, diikat, dilepaskan semua yang jahat di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Bapa, berikan sukacita oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh tertawa dan memuji Engkau. Nyanyian-nyanyian kami ditambahkan untuk memuliakan Engkau, dan Bapa dipermuliakan. Engkau menambahkan kepandaian hikmat yang berasal dari tempat maha tinggi, sehingga dalam bekerja mencari nafkah, Bapa Engkau memberi kecerdasan kepada jemaat ini. Maka segala roh kebodohan, roh-roh keterbelakangan, semua dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh keserakahan, roh yang tidak benar digantikan dengan roh hikmat dari tempat maha tinggi. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Lihat Tuhan, jemaat yang Kau kasih ini, dicurahkanlah berkat dari tangan Allah Bapa di surga. Kasih karunia Sang Putra yang tunggal, yang menjumpai kami Tuhan, dan yang mengubahkan kami oleh Roh Kudus pada siang hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua yang percaya berkata bersama,
Amin. Tuhan memberkati. Kasih salam kiri kanan, ya Tuhan berkati.